Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, rekayasa ide tentang kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jackie Ginting, Friska Februari Tonang, dan Nafriza Sadrina. Abstrak, seringkali kita bingung ketika masalah dalam hal kepemimpinan muncul tanpa kita sadari. Terkadang kita tidak sadar saat masalah kepemimpinan itu muncul di hadapan kita. Banyak definisi kepemimpinan yang menggambarkan asumsi bahwa kepemimpinan dihubungkan dengan proses mempengaruhi orang, baik individu maupun masyarakat. Dalam kasus ini, dengan sengaja mempengaruhi dari orang ke orang lain dalam susunan aktivitasnya dan hubungan dalam kelompok atau organisasi. Gaya partisipatif dan orientasi prestasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Rasionalisasi pentingnya rekayasa ide. Seringkali kita bingung ketika masalah dalam hal kepemimpinan muncul tanpa kita sadari. Terkadang kita tidak sadar saat masalah kepemimpinan itu muncul di hadapan kita, misalnya dari masalah kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik dalam kepemimpinan. Tujuan penulisan melihat dan mencari permasalahan yang ada dalam konteks kepemimpinan. Setelah kita dengan teliti mencari tahu permasalahannya dalam kepemimpinan, kita mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Manfaat untuk menambah wawasan tentang kepemimpinan, untuk mengetahui metode dan sifat-sifat seorang pemimpin, untuk mengetahui prinsip apa yang ditanam oleh pemimpin. Identifikasi permasalahan kepemimpinan. John C. Maxwell mengatakan bahwa inti kepemimpinan adalah mempengaruhi atau mendapatkan pengikut. Adapun pendapat lain tentang kepemimpinan adalah sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. 2. Kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. 4. Kepemimpinan adalah kemampuan seni atau teknik untuk membuat sebuah kelompok atau orang mengikuti dan menaati segala keinginannya. Permasalahan umum kepemimpinan. Hubungan gaya kepemimpinan terhadap persepsi kepemimpinan oleh karyawan. Menurut Lord dan Maher, seseorang menjadi pemimpin karena dipersepsikan pihak lain sebagai pemimpin. Identifikasi permasalahan. 1. Permasalahan hubungan antara gaya partisipatif, orientasi prestasi, dan kinerja karyawan. 2. Permasalahan hubungan gaya pengasuh dengan kinerja karyawan. 3. Pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 4. Pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Solusi dan pembahasan. 1. Cara pemimpin. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Dalam dunia jasa konstruksi kepemimpinan yang baik, manakala seorang pemimpin dapat menjalankan atau memotivasi rekan-rekan ataupun karyawannya untuk lebih baik lagi, dan untuk semua yang dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa 1. Percaya sama orang lain. 2. Keseimbangan dalam kehidupan. 3. Melihat hidup sebagai tantangan. 4. Sinergi, dan lain-lain. Membangun sifat kepemimpinan dalam permasalahan hubungan gaya pengaruh dalam kinerja karyawan. Melatih diri sejak dini mampu memimpin dalam pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Gaya-gaya kepemimpinan yang efektif terbagi menjadi 3, yaitu 1. Eksklusif, 2. Pecinta dan pengembang atau developer, dan yang ketiga otoraktif yang baik. Kesimpulannya, kepemimpinan adalah suatu proses di mana pimpinan atau pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya atau orang lain, agar bawahan atau orang lain tersebut mau melakukan apa yang diinginkan oleh pimpinan atau pemimpin tersebut. Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan pimpinan atau pemimpin dalam mempengaruhi
bawahan atau orang lain, agar tercapai apa yang diinginkannya. Produktivitas kerja adalah hasil kerja yang nyata diperoleh oleh tenaga kerja yang didasari sikap mental yang patriotik, yang menganggap bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Cara-cara kerja hari ini harus lebih baik dari cara-cara kerja kemarin, dan cara-cara kerja hari esok harus lebih baik dari cara-cara kerja hari ini. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, gaya kepemimpinan situasional adalah gaya yang paling sesuai diterapkan seorang pimpinan atau pemimpin saat ini. Mengingat bahwa penerapan gaya ini disesuaikan dengan tingkat kematangan bawahan atau pengikut. Hal ini didasari asumsi bahwa setiap bawahan atau orang lain akan memiliki tingkat kematangan yang berbeda satu sama lain. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.